Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bioinformatika akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Screening Bioactive Compounds of Genistem from Trifolium Pratense Based on Biological Activity in Silico dengan dosen pengampu Bu Puspa Hening serta Bu Nurina Tahta dan asisten lab yaitu Kak Andrew Sebastian. Dengan beranggotakan yaitu Kennedy Chandra, Muhammad Bumi Raditya Utama, serta saya sendiri Cynthia Ramadhani dengan rekan saya Kutua Studi Islami. Pertama-tama dimulai dengan latar belakang dari potensi si red clover sendiri. Nah, saat ini penemuan obat mulai banyak menggunakan pendekatan komputasi karena senyawa alami memiliki potensi besar sebagai sumber obat baru dibandingkan metode laboratorium yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Metode visual screening lebih cepat untuk mengidentifikasi senyawa potensial secara in silico. Salah satu tanaman yang berpotensi adalah Trifolium pratense atau red clover yang kaya akan flavonoid dan isoflavon seperti quercetin, genistein, dan dazein. Next. Karena senyawa yang dimiliki itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara dengan menekan reseptor IR alpha dan mengaktifkan IR beta. Selain itu, genistein juga mampu memicu apoptosis, menghambat siklus sel pada fase G2/M dan G0/G1 serta mengatur jalur persinyalan seperti HER2 dan protein tirosin kinase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi riset atau penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan dan identifikasi data, di mana kami menggunakan metabolit sekunder dari Trifolium pratense, khususnya genistein yang diidentifikasi melalui database knapsack dan diverifikasi data molekulnya melalui PubChem, termasuk struktur SMILES dan berat molekulnya. Kemudian pada tahap kedua adalah prediksi dan analisis komputasional yang melibatkan 3 alat bantu utama, yaitu Way2Drug atau PASS online yang digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis senyawa berdasarkan struktur SMILES-nya. Lalu kami menggunakan Swiss Target Prediction untuk mengidentifikasi target protein atau enzim pada tubuh manusia, sehingga kita dapat memahami bagaimana senyawa ini berinteraksi dengan tubuh manusia. Dan yang terakhir kita menggunakan Swiss ADME, yaitu untuk menganalisis sifat farmakokinetik dan drug likeness dari senyawa tersebut. Pada tahapan ketiga, kita akan mengevaluasi drug likeness-nya, di mana kita akan menilai kelayakan genistein sebagai kandidat obat oral menggunakan Lipinski Rules of Five. Kriteria yang harus dipenuhi meliputi berat molekul yang kurang dari 500 Dalton, nilai log P kurang dari 5, jumlah donor ikatan hidrogen kurang dari 5, dan akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10. Sebagai ambang batas penerimaan, senyawa harus memiliki bioavailability score di atas 10% dan pelanggaran aturan Lipinski kurang dari 1 untuk memastikan absorpsi dan drug likeness yang memadai. Next. Selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Pada bagian hasil ini, kami melakukan screening metabolit dari tanaman Trifolium pratense atau semanggi merah yang dianalisis menggunakan knapsack. Hasil screening tersebut memperoleh berbagai senyawa metabolit sekunder. Salah satunya itu adalah genistein yang menjadi fokus utama pada penelitian kami. Genistein ini juga memiliki rumus molekul C1-5H10O5 dengan berat molekul sebesar 270,052 gram per mol. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa genistein ini memiliki struktur kimia yang stabil dan potensi bioaktivitas yang tinggi, sehingga dapat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat senyawa bioaktif. Next. Oke, sebelumnya saya izin untuk melanjutkan dari teman saya tadi. Selanjutnya di sini ada hasil untuk dari website Way2Drug. Jadi sebelumnya Way2Drug ini merupakan suatu website yang digunakan untuk men-screening suatu senyawa bioaktif, yang mana senyawa bioaktif itu dapat digunakan sebagai obat untuk apa saja. Dari tabel yang disediakan di sini bahwa kita hanya berfokus kepada satu, yaitu breast cancer resistant inhibitor, yang dimana dia itu memiliki nilai P
PA dan juga PI. PA itu sendiri merupakan eh, PA itu sendiri merupakan sebuah indikasi yang ada di way to drug yang menyatakan untuk probability aktif, dan PI itu merupakan probability inaktif. Di sini dapat dilihat bahwa yang warna hijau itu merupakan probability aktif yang dimana hasilnya merupakan 0,693, dan juga probability inaktif itu dari hasilnya itu 0,001. Nah, kemudian dari website way to drug ini juga dikatakan bahwa PA itu yang lebih dari 3 itu merupakan good based on in silico, dan juga PA yang di atas 0,7 itu sudah terbukti di lab basah begitu. Lalu di sini juga dapat dilihat bahwa nilai PA itu lebih dari nilai dari PI. Hal ini juga menunjukkan bahwa senyawa yang kita gunakan yakni genistein itu kemungkinan besar itu dapat menunjukkan aktivitas biologis yang dimana itu dapat diprediksi begitu. Lalu selain itu juga dari breast cancer resistant protein inhibitor ini juga dapat membantu dari drug resistant in breast cancer cell, lalu meningkatkan dari intraseluler akumulasi dari obat anti kanker, dan juga berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dari kemoterapi. Oke, selanjutnya di sini juga ada hasil dari Swiss ADMI yang berupa tabel Lipinski Rule of Five. Jadi Lipinski Rule of Five itu dapat berupa molekular weight, log P, number of H-bond acceptor, dan bioavailability, dan juga Lipinski violation. Nah, di sini itu dapat dilihat bahwa dari genistein itu dari semua parameter yang ada itu terbukti bahwa senyawa bioaktif ini itu qualified. Nah, berarti itu dengan hal ini seperti molekular weight-nya yang berupa 27,24 gram per mol, dan juga TPSA value yang bernilai 90,90 itu berindikasi bahwa dia itu merupakan obat yang bagus begitu. Lalu dia juga itu dapat memiliki water solubility yang dengan nilai log S itu 5,11 kali 10 pangkat min 2 mg per mililiter, atau 1,89 kali 10 pangkat min 4 mol per liter, yang mana itu tuh dapat mempengaruhi dari bioavailability-nya. Lalu dari hasil ini juga dari prediksi farmakokinetik itu juga dapat menunjukkan bahwa senyawa tersebut itu memiliki absorpsi dari gastrointestinal yang tinggi, dan dari genistein itu bukan merupakan substrat dari P-glikoprotein. Selanjutnya kita akan masuk ke prediksi farmakokinetik dari Swiss ADME juga, yang dimana di sini akan menilai dari nilai genistein serta solubility dan P-glikoprotein beserta BBB, wild egg, dan drug factors-nya. Dimana untuk dari si genistein sendiri itu dia diprediksi mampu mengabsorpsi baik dalam obat oral dan bisa diterima oleh saluran pencernaan. Untuk larutannya sendiri, nilainya itu di min 3,72 itu menunjukkan angka yang moderat, sehingga dia masih dapat mendukung potensi dari bioavailabilitas dari oral. Untuk P-glikoprotein itu senyawa ini itu tidak memiliki PGP, sehingga dia itu berpotensi meningkatkan efektivitas senyawa mencapai target biologis. Namun untuk BBB-nya ini, senyawa ini memiliki kesulitan untuk menembus dari membran pembuluh darah, sehingga menunjukkan bahwa kemampuannya itu rendah melewati sawar darah otak atau ke pembuluh darah di sekitar otak. Lalu yang terakhir untuk buat egg prediction, di mana dari senyawa kita ini berada pada white region yang mengindikasikan adanya konsentrasi absorpsi GI yang tinggi serta penetrasi BBB yang rendah. Next. Oke, selanjutnya untuk dari Swiss target, di sini genistein itu mampu mempentarget berbagai jenis reseptor, terutama ada nuklear reseptor sekitar 26,7%, dan famili AG protein coupled reseptor sekitar 26,7%. Dan sisanya itu seperti sitokrom oksidase, kinase, hidrolase, dan lainnya itu sekitar 6,7%. Next. Baik, kesimpulannya adalah genistein dari semanggi merah itu dapat menjadi kandidat obat yang potensial untuk obat anti kanker. Dan setelah dianalisis menggunakan PES online, itu dapat diprediksi sebagai
untuk menghambat dari si BCRP inhibitor. Dari Swiss ATME juga dianalisis bahwa Lipinski Rule 5-nya itu memenuhi semua dengan violationnya 0, serta untuk Swiss target population analisisnya itu dia mampu mentarget beberapa gen untuk si breast cancer-nya seperti estrogen reseptor alpha dan estrogen reseptor beta. Next. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian dari kami, terima kasih.